baju, ternyata di bawah pusar itu ada tatonya bang di perutnya. Terus aku jadi penasaran dong sama cowok itu. Aku dipaksa buat ini itu ya. Terus sampai akhirnya sampai mau muntah itu saking nya. Udah kita pulang. Akhirnya udah dong di situ kita pamitan, sama-sama pamitan pulang. Saya dianterin. Besoknya, malam itu terus si Clara telepon, gimana? Pas kamu bilang gitu, dikasih uang berapa? Banyak nih, terus aku kasih dong, aku bagi ke dia. Makasih ya, aku udah dikenalin sama om itu. Dia baik banget, aku nyaman sama dia, bilang gitu. Terus ternyata si Clara sebelum aku pulang dari situ udah kasih tahu ke om satunya lagi, aku udah dikenalin di situ. Terus singkat cerita tuh ya, aku langsung masuk pas aku ketemu sama omnya satunya lagi ya om. Ya bang, aku ketemuan lagi sama cowok dan di situ dia ganteng banget dan di situ dia memang jujur. Aku tuh baru stres jadi nggak puas sama istriku, dia bilang gitu. Aku minta sama teman kamu yang ada nggak cewek yang bisa masukin aku, dia bilang gitu. Terus akhirnya kita keluar, kita ngobrol. Dia udah itu elus-elus celana bang, dia bilang aku udah nggak kuat sama kamu, dia bilang gitu. Udahlah ayo gas langsung lah, dia bilang gitu kan, nggak usah basa-basi, ntar kita kenalan di sana aja, dia bilang gitu. Akhirnya kita lagi kita hotel dan di situ aku nyaman yang kedua kali bang. Kenapa langsung transfer juga? Enggak. Beda kalau itu. Oh beda. Kita masuk ke kamar, kita kenalan di situ, kita ngobrol-ngobrol. Dia kan bawa minuman, kita sambil minum, dia sambil ngerokok di situ di ruang tamu. Terus akhirnya dia baju, ternyata di bawah pusar itu ada tatonya bang di perutnya. Terus aku jadi penasaran dong sama cowok itu. Aku dipaksa buat ini itu ya. Terus sampai akhirnya sampai mau muntah itu saking nya. Banget aku. Segini ada? Ya? Segini? Enggak kalau segitu. Oh enggak. Panjang. Dek, aduh. Bisa cut dulu nggak deh? Jangan dibayangin dah. Terus di situ aku mulai, waduh ini kok panjang banget tuh aku gitu kan. Terus akhirnya kita di situ yang bikin aku seneng lihat tatonya itu bang, lihat tatonya itu. Terus dia bilang nanti kalau kamu liatin tato aku jadi nggak mau pulang, dia bilang gitu. Ngewe di situ lama diamnya, lama pindah-pindah tempat juga sampai dia tuh bilang kita sama-sama lihat video mau nggak? Dia bilang gitu. Terus aku kalau setiap momen itu pasti sambil lihat video, dia bilang gitu. Terus ya terserah kamu, kalau kamu maunya gitu yang nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi dia sambil elus-elus itu gitu. Di situ sama-sama su, akhirnya jot sampai kewalahan aku bang di situ, sampai keringat kemana-mana, udah gitu. Suaraku kan kenceng ya di situ ya, sampai tutupin mulut aku pakai bantal gitu ditutupin. Akhirnya dia bilang, kamu jangan kenal sama cowok lagi ya, aku nyaman sama kamu, dia bilang gitu. Kok bisa ya cewek kok diajakin ngewe lama, nggak sakit, dia bilang gitu. Ya sakit tapi mau gimana lagi, dia bilang gitu. Nakal juga ya kamu ya, nakal loh, kamu masih kecil loh, masih kecil kok udah nakal, dia bilang gitu. Ini bukan terakhir kalinya kita ketemu, besok kamu tak ajakin lagi, dia bilang gitu. Terus aku berani berapa, wani piro, aku bilang gitu kan. Terus di situ dia transfer aku, terus aku nangis bang di situ, aku nangis liatin mukanya gitu. Dia bilang kenapa, kamu nyaman sama aku, dia bilang. Terus aku tuh gimana ya bang ya, mikir setelah dari masalah aku sama mamaku itu, kok aku jadi nakal gitu loh bang. Terus gara-gara aku kepedean aku tuh cantik, terus gara-gara sama om yang dulu itu, akhirnya sampai yang kedua kalinya ini, aku jadi nggak mau pisah, jadinya nggak mau ditinggal gitu loh. Terus aku bilang, aku juga nyaman sama kamu. Aduh, jadi keinget deh. Terus aku takut kalau kamu ninggal aku bilang gitu. Enggak lah, nggak mungkin. Aku udah jarang di rumah, dia juga bilang gitu. Akhirnya kita sama-sama pulang di situ. Selang 3 hari, aku ketemuan lagi sama dia, dan anehnya pada saat itu aku nginepnya 2 hari bang, diajakin keluar kota. Di situ yang kedua kalinya bang, dia mainnya bang 1 jam ada di situ. 1 jam. Sekali main. Oke. Di situ dia Nggak ledes. habis aku di situ. Keluar percikan api nggak? Sampai kain yang buat lap itu, bajunya dia sampai buat lap di situ loh. Saking kan nggak tahu ya, gelap juga di situ, sampai dia tuh cari seadanya yang bisa buat ngelap lagi kayak gitu. Terus singkat cerita di situ kita sama-sama keluar di luar kota ke pantai, terus nonton bareng di situ. Udah kayak selayaknya pasangan gitu. Terus tapi di situ aku mikir, kalaupun aku kayak gini terus, lama-kelamaan juga pasti akan ketahuan. Aku mikir gitu kan. Terus akhirnya di situ aku diemin dia. Dia tanya, kenapa kamu dia mikirin apa? Terus aku bilang, mikirin waktu kamu jod itu sampai aku sakit. Aku bilang udah ampun kamunya nggak ngelepasin, aku bilang gitu. Terus gara-gara ada tatonya di situ, jadinya aku nggak bisa ngelupain. Saya mau bikin tato.
tatonya tuh bener-bener deh pokoknya. Ini aku Ini tato gambar ini ulet ya. enggak di bawah sini, di bawah situ. Terus aku bilang, aku tuh salah ya kenal sama kamu. Sampai akhirnya aku nyaman, aku bilang gitu. Aku tuh di sini nggak ada siapa-siapa, aku nggak ada teman, nggak ada keluarga, jadinya aku nakal kayak gini. Maaf ya kalau aku nakalin kamu, aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya sama-sama nakal ya mau gimana lagi. Udahlah jalanin aja, nggak usah dipikirin, dia bilang gitu. Kita pulang. Akhirnya di situ saya mutusin untuk sebenarnya berat banget ya. Udah nyaman, terus dia juga nyaman, aku nyaman. Tapi ya mau gimana lagi, kalau aku terus-terusan kayak gitu, aku semakin terjerumus di dunia itu, Bang. Itu setiap hari juga aku masih teleponan loh sama dia, sama om itu. Aku masih teleponan dan satunya lagi juga masih hubungan baik. Dia ngajakin ketemu terus, teleponin terus, nge-VC gitu, ngirim-ngirimin foto. Mutusin udahlah, nggak perlu dilanjutin lagi, aku bilang gitu. Kalau misalkan om itu cari aku ya udah biar Clara aja yang gantiin, aku bilang gitu. Terus di suatu hari aku cerita sama Clara. Aku udah aku nggak mau kenal lagi, udah tak akhirin sampai di sini aja, takutnya nanti aku semakin nyaman, semakin cari terus. Aku bilang aku mau fokus sekolah lagi, aku bilang gitu. Uang yang dikasih kemarin itu udah cukup kok, nanti suatu saat juga aku balikan lagi sama mama aku bilang gitu. Tapi di situ setiap malam tuh aku malah ngimpi-ngimpiin terus, Bang. Ngimpi-ngimpiin, jadi akunya sendiri kepikiran.